Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen resiko dan rencana bisnis berkelanjutan. Pada perkuliahan ini saya akan sampaikan melalui video. Saya harapkan dari video yang video pembelajaran saya buat nanti mahasiswa bisa mengerjakan tugas kelompok yang lebih bagus lagi dan bisa dipresentasikan selama saya di luar kota. Mata kuliah ini materinya rencana strategik untuk pengembangan organisasi. Jadi pertama hakikat perencanaan strategik. Jadi sebelumnya saya sampaikan good result without good planning comes from good luck not good management. Padahal kita saat ini akan bersama-sama belajar untuk rencana bisnis berkelanjutan seperti apa, harus berangkat dari manajemen yang baik itu seperti apa. Makanya kita akan belajar banyak tentang metode untuk menyusun perencanaan strategik. Hierarki manajemen strategik pertama adalah harus mengidentifikasi posisi perusahaan baik melalui visi, misi, core value, tujuan, sasaran dan sebagainya gitu ya. Minimalnya visi, misi, core value itu harus ada, dan setelah itu selanjutnya melakukan analisis internal, strategic advantage profile. Jadi identifikasi semua kelemahan dan kelebihan dari perusahaan. Kelemahan dan kelebihan itu paling tidak sebaiknya minimal 5 item atau 7 item sehingga nanti bisa diidentifikasi penilaian posisi strategi nanti seperti apa. Selanjutnya setelah menganalisa posisi internal dari perusahaan, kita harus melakukan analisis posisi eksternal atau ETOP, Environmental Treatment Opportunity Profile. Jadi bahasa simpelnya biasanya itu sering dikenal dengan SWOT analysis. Beberapa orang memang SWOT analysis sudah tidak sudah tidak up to date lagi, tapi di dalam menyusun sebuah perencanaan strategik, SWOT analysis itu menjadi dasar dari perencanaan manajemen strategik sebetulnya begitu ya. Dari analisa internal dan analisa eksternal begitu ya. Nanti ketika kita input nilainya, nanti akan ada proses perhitungannya seperti apa. Kita akan ketahui sebetulnya posisi strategik dari perusahaan tersebut atau dari organisasi ini sebetulnya apa. Setelah diketahui posisi strategik, di sana akan ada pilihan-pilihan strategi yang bisa diambil. Setelah pilihan strategi bisa alternatif strategi, pilihlah salah satu strategi yang akan diambil dan terjemahkan. Dari strategi yang dipilih tersebut, terjemahkan ke dalam bahasa action plan yang bisa dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Selanjutnya scorecard untuk strategi. Jadi maksudnya yang namanya sebuah strategi itu akan bisa bermanfaat ketika bisa terukur kinerjanya seberapa. Kalau kita tidak bisa mengukur maka ya percuma juga gitu ya. Kita tidak akan bisa mengetahui tingkat keberhasilannya seperti apa. Oke. Setelah menentukan scorecard-nya untuk strateginya seperti apa, implementasi dan selalu secara berkelanjutan melakukan audit kinerja, begitu ya. Dan scorecard audit kinerja seperti apa, di-compare dengan scorecard untuk strategi, begitu ya, maka akan dihasilkan neraca kinerja. Dan selanjutnya dengan melakukan evaluasi menyeluruh, balik lagi sebetulnya nanti ke analisis SAP dan juga analisis ETOP. Jadi kalau di perkuliahan sebelumnya saya sudah bahas tentang pernyataan visi, misi, core value gitu ya, tujuan hidup itu sudah dibahas. Selanjutnya SWOT analysis kita sudah coba menganalisa begitu ya. Dan dalam perkuliahan ini titik utamanya adalah untuk mengetahui posisi strategik dari perusahaan, dari organisasi atau dalam hal ini di tugas kelompok rata-rata di fakultas ataupun jurusan yang ada di lingkungan Unisula, begitu ya. Oke,
proses penerjemahan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi ke dalam sasaran dan inisiatif strategik yang komprehensif, koheren, terukur, dan seimbang. Jadi bagaimanapun juga visi itu memang sesuatu yang kita impikan. Tapi kita juga harus realistis sesuai dengan kemampuan kita begitu ya untuk menyusun. Dan ini di dalam metode untuk perencanaan strategik untuk business plan begitu ya. Ini hasil trend switching. Jadi trend switching itu maksudnya menganalisa begitu ya tren perkembangannya seperti apa di industri tersebut, di organisasi tersebut, kompetitor, pasar dan sebagainya. SWOT analisis, terus di situ menentukan visi, tujuan dan strategi, misi, keyakinan, nilai dasar dan strateginya, diterjemahkan menjadi perencanaan strategik, nanti penyusunan program sampai ke penyusunan anggaran. Namun dalam perkuliahan ini kita tidak akan sampai ke penyusunan anggaran. Tapi insya Allah nanti kita akan belajar sampai ke penyusunan program. Seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, bahwa untuk setelah setelah menentukan strateginya apa, maka diterjemahkan ke dalam action plan disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan yang bersangkutan. Visi, misi, nilai dasar dan keyakinan dasar. Jadi konsepnya kalau visi itu adalah gambaran kondisi masa depan yang hendak diwujudkan. Kondisi idealnya. Sebetulnya perusahaan organisasi ini mau jadi seperti apa sih gitu ya. Sedangkan keyakinan dasar dan nilai dasar begitu ya merupakan value apa yang harus dimiliki, yang harus ada di dalam perusahaan untuk mencapai visi tersebut. Begitu ya. Sehingga nilai-nilai tersebut yang harus dijunjung tinggi dalam usaha organisasi untuk mewujudkan visi melalui misi. Lah, misi itu sebetulnya terjemahan secara taktikal gitu ya dari visi. Kalau visi kan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi atau 5 tahun lagi lah. Kalau misi itu menjadi tahapan-tahapan kira-kira apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Begitu ya. Oke. Langkah-langkahnya, rancang pernyataan misi, eksplorasi nilai yang berlaku, rancang pernyataan visi begitu dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Kegunaan misi memberikan petunjuk begitu ya tentang produk atau jasa, proses, pelanggan dan stakeholder dan tidak cocok untuk organisasi lain selain kita. Contohnya di sini seperti kompas menunjukkan arah yang benar ketika kita sedang tersesat dalam belantara bisnis. Kegunaan misi misalkan saya kasih contoh di institusi pendidikan. Semua institusi pendidikan harus menjalankan 3 fungsi utama. Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Maka jangan heran jika semua jurusan, semua fakultas, universitas di dalam terjemahan misinya pasti ada 3 poin itu. Dan itu menjadi arah begitu ya bagi stakeholder di kampus tersebut. Oke, ini nggak perlu saya jelaskan gitu ya. Mission statement yang baik harus menginspirasi perubahan, sifatnya jangka panjang begitu ya, mudah dipahami dan dikomunikasikan. Jadi pertama harus bisa menginspirasi perubahan. Dengan melihat visi atau melihat misi, maka sebetulnya ternyata organisasi ini mau berubah menjadi seperti ini. Harus bisa menginspirasi. Sifatnya jangka panjang. Begitu ya, ya betul. Karena apa? Kalau misi itu disebutkan minggu depan mau jadi seperti ini gitu ya. Setelah itu apa? Paling tidak tadi ya 3, 5 atau sampai 10 tahun ke depan dan mudah dipahami dan dikomunikasikan. Jadi saya kasih contoh misalkan begini. Bank Mandiri yang mereka mengedepankan layanan sehingga merubah aktivitasnya. Pada akhirnya setiap kita masuk ke Bank Mandiri pasti disambut dengan satpam, selamat pagi gitu ya, ada yang bisa dibantu.
Kalau kita keluar dari Bank Mandiri pasti disambut dengan selamat jalan, terima kasih atas kedatangannya ke Bank Mandiri, begitu ya. Itu mulai dari direksi sampai ke satpam itu harus memahami activity itu. Karena di situ mengedepankan fungsi untuk layanan pelanggan, begitu ya, mementingkan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Dan semudah-mudahnya seperti itu, bicara nasional mereka butuh sampai 2 tahun 3 tahun supaya value itu bisa diinternalisasi sampai ke bawah gitu. Jadi ya mudah dipahami dan dikomunikasikan, dan memang harus bertahap gitu untuk mengkomunikasikannya. Vision statement, word picture of the future. Jadi intinya adalah ke depan mau seperti apa gitu, kegunaannya untuk menggambarkan keadaan yang akan datang 3 sampai 10 tahun yang organisasi ingin capai. Organisasi ya, bukan pribadi. Kalau kemarin kita sempat saya ingin seperti apa gitu ya, dari kawan-kawan mahasiswa sudah menyampaikan itu ya, sekarang ke organisasi. 3 jenis visi, growth vision, change vision, recognition vision, begitu ya. Dan oh ya sebentar, change vision. Jadi visi untuk melakukan perubahan mau menjadi seperti apa, pertumbuhan begitu ya, dan recognition vision mau seperti apa dari organisasi tersebut. Vision statement harus singkat, padat, dapat diverifikasi sesuai dengan misi organisasi, ya haruslah begitu ya, mudah dimengerti, memberi inspirasi, dapat diingat. Value, jadi selanjutnya ada value. Value merupakan beliefs gitu ya, atau etika atau keyakinan dasar yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi untuk mencapai visi dalam menjalankan misinya, dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keseharian. Value statement sebagai penuntun dasar, begitu ya. Selanjutnya, ini saya rasa nggak perlu kita ini kan. Oke, lanjut agak lebih detail, nanti akan saya jelaskan tentang analisis internal dan analisis eksternal. Pertama, analisis internal, kita membuat strategic advantage profile atau SAP. Langkah-langkahnya adalah tentukan unit yang dianalisis dan unit benchmarkingnya. Maksudnya ini sebetulnya kalau untuk perusahaan besar ya ditentukan unit yang akan dianalisa apa, dan benchmarkingnya itu perbandingannya itu dengan siapa. Misalkan saya kasih contoh, kita di Unisula di jurusan informatika, ketika mau menentukan unitnya misalkan teknik informatika, harus menentukan juga benchmarkingnya dengan mana gitu ya. Sesama swasta berarti dengan Udinus. Kalau dengan negeri di sini berarti ada Undip begitu ya. Paling tidak kompetitor kita kan 2 itu, atau tambah USM atau sistemik provisi gitu. Jadi langsung ditentukan unit benchmarkingnya mana. Rumuskan key success factor yang dikembangkan dari unit yang dianalisis. Maksudnya adalah kunci-kunci utama atau faktor-faktor utama begitu ya, yang bisa dilihat, dianalisa dari unit yang akan dilakukan profiling. Terus yang ketiga nanti menentukan derajat kepentingan masing-masing KSF gitu ya, lakukan komparasi dengan benchmark, tentukan perhitungan SAP-nya, rumuskan interpretasi SAP, dan yang ketujuh rumuskan prioritas strategi. Nanti lebih mantapnya kayaknya di simulasi begitu ya. Strategic advantage profile itu ada 4 komponen utama, dari sisi keuangan, pemasaran, operasional, dan SDM. Karena kuncinya di situ sebetulnya untuk mengembangkan organisasi. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa strategic advantage profile itu bicara internal, bicara kelemahan dan kelebihan. Sedangkan yang analisis eksternal itu peluang dan tantangan, itu nggak ngelihat ke diri kita, tapi ngelihat ke kompetitor, ngelihat ke sisi perkembangan regulasi, perkembangan ekonomi, perkembangan pasar, begitu ya. 4 komponen utama tadi sudah kita ini, keuangan, pemasaran, operasional, dan SDM, dan tentukan elemen apa dari komponen fungsional yang menjadi elemen kunci bagi organisasi,
dan selanjutnya elemen kunci kemudian ditentukan menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi. Jadi intinya strategic advantage profile adalah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan. Nah, setelah kita bisa menentukan kelemahan dan kelebihan, maka kita harus menentukan bobot. Misalkan saya kasih contoh, ada 10 kelebihan di teknik informatika atau di Fakultas Teknologi Industri. Ada juga 10 kelemahan di Fakultas Teknologi Industri. Dari 10 itu, bobotnya itu seperti apa? Yang paling kuat itu yang mana? Yang paling lemah itu yang mana? Nah, seharusnya kita bisa mengidentifikasi dari semua stakeholder. Pertama, dari manajemen FTI. Saya kasih contoh FTI ya. Dari manajemen FTI, di situ bisa melihat kekuatan ini yang paling kuat sebetulnya mana sih? Gitu ya. Kelemahan ini yang paling lemah sebetulnya mana sih? Dibikin urutan 1 sampai 10 begitu ya. Terus skala, nilai komparasi sebuah elemen pada unit kita dibandingkan dengan benchmark. Skala itu maksudnya nilai dari kelemahan itu dibandingkan dengan nilai benchmark atau kompetitor gitu ya. Kelebihan juga begitu. Nanti pada saat simulasi nanti akan ketahuan gimana cara menghitungnya. Untuk menghitungnya pakai skala, begitu di sini ada 2, skala bipolar atau skala Likert. Ini kembali lagi sebetulnya tergantung dari kita mau pakai yang mana. Skala bipolar itu maksudnya nilainya plus 3 misalkan sampai ke minus 3. Plus 3 itu berarti sangat jauh lebih unggul. Kalau minus 3 berarti sangat jauh kalah unggul dibandingkan elemen unit benchmark. Jadi maksudnya kalau dari sisi misalkan kompetensi dosen yang ada di informatika, benchmark dengan Undip kita kalah jauh misalnya, berarti itu minus 3. Tapi kalau dengan kampus yang kecil mungkin kita lebih begitu ya, fasilitas misalkan begitu ya, kita lebih berarti nilainya plus 3 begitu ya. Itu kalau menggunakan skala bipolar. Tapi kalau menggunakan skala Likert berarti poinnya 1 sampai 7. Atau bisa juga 1 sampai 5, silahkan saja. Tapi yang jelas tetap harus ganjil, nggak bisa 4 begitu ya. Karena nanti biar ketahuan kita sebetulnya lebih condong ke kemana. Dan setelah melakukan analisa itu akan diketahui posisi strategik dari perusahaan atau organisasi. Aliran dalam menentukan posisi strategik itu ada 2, positivism sama relativism. Jadi kalau positivism itu mereka yang berfokus pada elemen strength saja atau kekuatan, sedangkan relativism digabung dengan weakness begitu ya. Di dalam perkuliahan ini kita akan ambil untuk aliran relativism, yaitu menggabungkan analisa dari kekuatan dan kelemahan dari sebuah organisasi. Nih, tidak kalah penting juga begitu ya untuk nanti menentukan posisi strategiknya setelah melakukan perhitungan kelemahan dan kelebihan itu di mana. Kita harus menghitung nilai interval. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi K, di mana K adalah jumlah kelas. Contohnya misalkan di sini kelasnya ada 5. Lemah, dapat dipertahankan, menguntungkan, kuat, dan dominan. Kalau ada 5 kelas, berarti di sini nilainya strength dikurangi weakness, begitu ya, atau kekuatan dikurangi kelemahan. Kalau nilai maksimumnya tadi misalkan kita ambil contoh 1 sampai 7. Kalau nilai maksimum untuk kelebihan berarti kan 7 min 1, 6. Kalau nilai minimum itu berarti S minimum paling strength minimum dikurangi weakness maksimum, 1 min 7 min 6. Berarti di sini intervalnya sebetulnya 6 sampai min 6. Gitu ya. Sehingga kalau dibagi 5 kelas maka rata-rata sebetulnya intervalnya itu 2,4. Selanjutnya posisi strategik, kalau nilainya nanti minus 6 sampai dengan min 3,6 berarti posisinya lemah. Hasil dari analisa perhitungan kekuatan dan kelebihan. Kalau yang minus
3,59 sampai dengan minus 1,2 berarti masih dapat dipertahankan. Demikian selanjutnya begitu ya. Oke. Sekarang saya kasih contoh perhitungan strategic advantage profile yang saya lakukan di LPK Smart and Fun Home atau LKP Smart and Fun Home. Pertama, tentukan kelebihan. Ya. Ini setelah kita analisa di Smart and Fun Home itu ada 6 kelebihan. Pertama, pengalaman pengelolaan karena sudah lama berdiri. Itu kelebihannya. Kedua, kualitas guru karena ada program untuk continuous improvement, pelatihan begitu ya, dan guru-gurunya sudah berpengalaman. Yang ketiga, kepercayaan pelanggan karena ini udah lama banyak sekali yang percaya, bahkan dari kakak, adik-adiknya lagi tuh sekolah di situ semua, kursus di situ semua. Fasilitas pembelajaran, lokasi usaha karena strategis, metode pengajaran. Itu hasil identifikasi untuk organisasi Smart and Fun Home dari sisi kelebihan. Lah nanti mahasiswa disesuaikan dengan tugas kelompoknya. Apakah ke fakultas ataukah ke jurusan, silahkan. Begitu ya. Yang jelas setelah menentukan kelebihan, kita harus menghitung. Pertama, tadi kan ada 6 elemen ya untuk kelebihan. Elemen pengalaman, kualitas guru, kepercayaan pelanggan, dan sebagainya. Lah ini kita identifikasi dari semua stakeholder. Ya. Stakeholder kalau di sini berarti ada owner, ada manajer, ada tenaga admin, ada kepala cabang, ada supervisor, begitu ya. Kalau di FTI berarti seharusnya diidentifikasi dari kelebihan itu ditentukan peringkat 1 sampai ke sekian. Kalau ada 10 berarti peringkat 1 sampai ke 10, misalkan dari mahasiswa 1, mahasiswa 2, dari dekan, dari wakil dekan, dari kajur. Begitu ya. Semua rankingnya itu ditentukan. Misalkan kasih contoh, menurut Ristian di sini berarti yang paling menjadi kelebihan itu sebetulnya kualitas guru. Yang kedua itu fasilitas pembelajaran. Yang ketiga itu pengalaman pengelolaan. Dan terakhir itu adalah metode pengajaran. Itu beda lagi dengan orang kurikulum misalkan begitu ya. Karena apa? Dia bilang yang paling tinggi itu kelebihannya di Smart and Fun Home adalah metode pengajaran. Kita beri kebebasan untuk menentukan sebetulnya mana. Karena apa? Nanti selanjutnya diolah, begitu ya. Dan ngolahnya gimana? Ketika di sini adalah nomor 1, saya kasih contoh. Ketika ini nomor 1 berarti nilainya adalah 6. Kan begitu kan? Kalau peringkat 2 berarti nilainya 5. Kalau peringkat 4 berarti nilainya 3. Sama. Demikian seterusnya termasuk misalnya kurikulum tadi kan. Ini metode pengajaran yang nomor 1 ya. Berarti metode pengajaran itu nilainya adalah 6. Ini untuk menentukan rankingnya. Lah ini untuk menentukan nilainya. Dari yang disurvei oleh mahasiswa ini sebetulnya tinggal rankingnya saja. Karena nilai ini nanti bisa di input sendiri. Terus dari masing-masing elemen ini dibikin rata-rata. Di sini berarti rata-rata untuk pengalaman pengelolaan rata-ratanya 3,43. Begitu ya. Terus rata-rata ini dijumlah. Jumlah total berarti nilainya 21 dan bobot. Dengan menghitung dari nilai rata-rata dibagi nilai total, maka itu ketahuan bobotnya. Jangan salah, jangan lupa bahwa jumlah bobot ini ketika ditotal semua menjadi 1. Dan selanjutnya ditentukan, dibandingkan dengan benchmark tadi gitu ya. Jadi pengalaman pengelolaan itu kalau 1 sampai 7 nilainya berapa? 4. Kualitas guru nilainya berapa? Dibandingkan kompetitor. Kompetitor juga sama kok gitu, melakukan yang sama pelatihan dan sebagainya. Ya imbang, berarti bisa aja nilainya 3, bisa aja nilainya 4. Kalau kita lebih lemah berarti nilainya 1 begitu ya dibandingkan kompetitor. Tergantung. Nanti nilainya berangkat dari skala dikali bobot, di total itu menjadi posisi strategik untuk kelebihan. Begitu ya. Jadi saya harapkan mahasiswa bisa memahami ini.
Dan selanjutnya adalah kelemahan, sama seperti tadi. Terus dilakukan perhitungan juga. Begitu kan? Nilainya juga. Rata-rata berapa? Sama langkah-langkahnya tadi. Bobotnya berapa? Nilai rata-rata dibagi jumlah total. Begitu ya. Terus skalanya berapa? Jadi kebalikannya kalau di kelebihan tadi 7 adalah elemen yang paling kuat. Kalau di kelemahan, begitu ya, 7 itu elemen yang paling lemah. Gitu, makanya di skala itu kan ada 6, 5, 4, 3, 4 gitu. Jadi silakan nanti dari mahasiswa bisa menentukan. Selanjutnya melakukan analisa strategic advantage profile, begitu. Jadi posisi strategiknya, kekuatan dikurangi kelemahan. Tadi kan kekuatan nilainya 5,28, kelemahannya 4,59, berarti nilai posisi strategiknya adalah 0,69. Kalau posisi strategik 0,69 berarti ada di sekitar sini ya. Kan 0,69. Di bawahnya 1,2 tapi di atasnya minus 1,19. Berarti posisi strateginya adalah favorable. Begitu ya. Ini kesimpulannya favorable. Ini baru strategic advantage profile. Selanjutnya adalah bikin ke environmental threat and opportunity profile atau ETOP. Langkah-langkahnya sama begitu ya prinsipnya. Nanti selanjutnya adalah kita melihat dari matriks ETOP. Peluang dan ancaman. Kalau peluangnya tinggi, ancamannya rendah, maka posisi organisasi tersebut adalah sangat-sangat ideal. Apakah semua organisasi bisa dalam posisi ideal? Tidak bisa semuanya, tergantung dari analisanya. Mature, kalau ancamannya rendah, peluangnya juga kecil. Mature itu maksudnya sudah saturasi gitu. Sudah jenuh. Gitu kan? Kalau udah kayak gitu ngapain dikembangkan begitu ya sebetulnya gitu ya. Kalau perlu ya sudah ditutup saja. Ngapain juga dijalankan gitu. Kalau udah nggak bisa, peluangnya kecil kok gitu ya. Walaupun tantangannya sebetulnya juga kecil gitu, tapi ngapain gitu. Selanjutnya adalah untuk jika peluangnya tinggi, risikonya juga tinggi, maka matriks ETOP-nya spekulatif. High risk, high return. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pendapatan, earning, semakin tinggi peluang begitu ya. Itu biasanya spekulatif. Saya kasih contoh, orang-orang yang main saham. Itu kalau ceritanya, wah main segini bisa dapat segini miliar begitu ya. Iya, dimungkinkan seperti itu, tapi jangan salah, resikonya juga tinggi begitu ya. Ada yang sampai habis uangnya. Saya punya teman sampai hampir 2 miliar habis gitu ya, hanya gara-gara salah mengambil keputusan, beda sekian menit saja sudah deh begitu ya, gagal semuanya. Dan kalau sudah peluangnya rendah, terus ancamannya tinggi, wah trouble itu posisinya. Ngapain juga dijalankan begitu ya. Isinya cuman nangani trouble saja nanti begitu, bukan garap peluang. Oke. Matriks strateginya, jadi di sini ETOP profilnya itu ada di kondisi idealkah, mature, spekulatif atau trouble. Terus SAP-nya apakah di dominan, strong, favorable, tenable, weak, begitu ya. Nanti bisa ketahuan. Oh, strateginya seharusnya consolidate, invest atau divest. Begitu ya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. 3 pilihan dasar invest. Yaitu strategi ini untuk strategi tumbuh. Seperti penambahan sumber daya, pembukaan cabang baru, tambah staf, tambah lini produksi. Silahkan. Yang kedua, consolidate. Strategi ini diarahkan untuk melakukan berbagai penyesuaian struktural terhadap seluruh
bangunan strategi yang dimilikinya saat ini untuk mendapat lagi basis yang kuat untuk bergeser pada posisi invest. Jadi harus melakukan konsolidasi supaya pindah ke posisi invest. Dan terakhir divest, berbagai kebijakan breaking atau pengereman gitu ya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Bila tidak berhasil mungkin perusahaan akan tergelincir ke posisi divestasi ekstrim sampai likuidasi atau perusahaannya ya ditutup. Gitu ya. Jadi dengan strategic advantage profile, ETOP profile terus dihitung tadi begitu ya. Nanti bisa ditentukan oh ini sebaiknya strateginya invest posisinya gitu ya, consolidate atau divest. Kalau invest nanti diterjemahkan ke dalam strategi exit plan-nya seperti apa. Ini kan cuma gambaran kasar saja begitu di 3 pilihan strategi. Oke, artikulasi strategi. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa ada 4 komponen utama begitu yang perlu diperhatikan. Keuangan, produksi dan operasi, pemasaran sama SDM. Keuangan di sini misalnya sampai ke administrasi segala ya. Kalau di strategi pemasaran untuk strateginya apa? Strategi produk, market entry atau penetrasi begitu ya. Pricing, promosi, penjualannya seperti apa, pengelolaan pelanggannya. Oh, kita pilih lagi di penjualan dulu deh. Strategi selling in atau selling out. Kalau di selling in, oh ada sales value, strategi sales territory, strategi sales force, strategi customer relationship. Selling in itu maksudnya begini. Di dalam sebuah perusahaan kan kadang kita menjualnya itu bukan keluar, tapi ke orang dalam. Maksudnya begini. Selling in itu kalau dari pabrik pabrik TV, mereka jualnya bukan langsung ke konsumen, tapi jualnya ke distributor. Distributor jualnya ada 2 sebetulnya, bisa selling out, selling in. Selling in-nya ke para agen, begitu ya. Demikian selanjutnya di produk telekomunikasi pun juga seperti itu. Dari Indosat jualnya ke distributor. Distributor ke agen-agen. Nanti dari agen-agen baru ke sub agen. Nah, di sini ada strategi selling in, misalnya kita ambil contoh strategi sales value. Jadi di tim salesnya, terus sales force strategi, sales force territory. Misalkan, oh untuk salesnya ini dibagi-bagi per wilayah. Untuk salesnya ini berarti harus ada pembagian nilai, begitu ya. Misalkan ada 5 produk. Kalau dari 5 produk itu diambil salah satu produk yang bobotnya tinggi. Produk yang kedua rendah, maksudnya kalau jualan yang ini sama-sama 10 unit, tapi karena ini nilainya lebih, maka nilai kinerja terhadap sales itu lebih dibandingkan yang lain, misalkan begitu ya. Oke, untuk strategi invest banyak sekali, nanti terserah dari mahasiswa ketika mengerjakan tugas kelompok, apakah kalau bicara FTI atau di kampus begitu ya, di administratifnya yang perlu diperbaiki, begitu ya, di operationnya, di pemasarannya, di operasinya termasuk mungkin dosen, cara ngajar dan sebagainya. Monggo silakan dari mahasiswa nanti bisa mengembangkan. Ini contoh-contoh ini strategi. Nah, saya kasih contoh itu profil dari LKP Smart Infant Home. Tadi sudah SAP profile, ini sekarang itu profile. Peluang, potensi pasarnya besar, profesionalisme karyawan, support program pemerintah. Karena pemerintah memang ada support ke lembaga kursus, perkembangan teknologi, efisiensi pengelolaan keuangan. Jadi lebih banyak dari faktor peluang. Rankingnya seperti apa? Terus bobotnya, nilai, begitu ya. Di sini kalau 1 itu berarti 7. Kalau yang kedua itu berarti 6, begitu ya. Rata-rata di sini adalah bobotnya dibagi atau nilai bobot itu dibagi jumlah total sehingga didapatkan ini, dan nilai benchmark ini kita kasih contoh -3 sampai +3. Kalau potensi pasarnya itu
kecil dibandingkan kompetitor itu di -1. Profesionalisme kalau lebih dibandingkan yang ini berarti +3. Demikian pula selanjutnya ancaman juga begitu ya, terus nanti dikalikan dengan nilai, didapatkan nilai 1,57, ini nilainya 1. Nah, berarti kalau di sini -3 sampai ini ya, sebetulnya ini salah ini ya, -3 sampai 3, ini berarti -3 sampai +3, berarti posisi Smart and Fun Home untuk analisa ITOP-nya ada di spekulatif, karena tadi kita lihat 1,57 sama 1. Berarti kan di sini tengah ini kan 0, begitu kan? 1,57 peluangnya berarti di sini. 1 kan di sini. Berarti kan posisinya adalah di spekulatif. Selanjutnya kita lihat kalau ITOP-nya itu di spekulatif, terus tadi SAP-nya di favorable, oh berarti consolidate strateginya. Kalau strateginya di consolidate, baru diterjemahkan, gitu ya. Nih, loh, salah ini berarti ya. Oke, enggak. Invest, oke. Nggak apa-apa, ini sebagai contoh dulu saja, begitu ya. Strategi, misalkan kita ambil hasilnya tadi invest, begitu. Strategi ini adalah strategi tumbuh, seperti penambahan sumber daya, pembukaan cabang baru, tambahan staff, tambah lini produk dan sebagainya, begitu ya. Lah, ini rekomendasinya apa? Lah, nanti harapan saya dari mahasiswa itu dalam mengerjakan tugas kelompoknya sampai ke ada rekomendasi ke organisasi yang dianalisa. Kalau jurusan, kalau fakultas ya fakultas. Begitu ya. Baik, terima kasih. Coba nanti saya lihat lagi, sebetulnya tadi ada sedikit kesalahan, tapi prinsipnya intinya adalah proses di dalam perhitungan untuk menentukan posisi strategik dari SAP profile sama ITOP profile, kan mahasiswa sudah bisa menghitung itu. Silakan Anda hitung begitu ya, sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Minggu depan Anda presentasi kelompok, akan ada tim dari Cybermedia untuk merecord dan nanti kita akan analisa. Dan saya janji apapun yang dihasilkan oleh mahasiswa untuk rekomendasi, terutama ke Fakultas Teknologi Industri maupun jurusan, insya Allah akan saya sampaikan ke manajemen. Karena beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan ke manajemen, kita lagi menyusun menganalisa posisi strategik dari FTI, gitu ya, jurusan, dan nanti strateginya seperti apa. Jadi mohon peran sertanya, keaktifan dari mahasiswa untuk menganalisa real, gitu ya, sebetulnya apa. Karena itu juga akan nanti bermanfaat buat mahasiswa dalam arti untuk perbaikan fakultas tercinta kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.